Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan di masyarakat musyrik di semenanjung Arab. Namun beliau tidak pernah menyembah berhala dan menjauh dari berhala-berhala itu. Di saat usia beliau menginjak 40 tahun, beliau diutus sebagai nabi. Dan pesan beliau yang paling penting adalah mengajak umat kepada tauhid. Adapun tujuan daripada bi'sah atau diutusnya Nabi Muhammad, beliau sebutkan sebagai penyempurnaan kemuliaan akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kaum musyrikin Mekah selama bertahun-tahun mengganggu Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Namun para pengikut Nabi Muhammad itu tetap berpegang teguh dengan Islam dan tidak pernah melepaskan Islam. Nabi Muhammad mengajak umat untuk memeluk Islam selama 13 tahun di Mekah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah, dan hijrah beliau dari Mekah ke Madinah merupakan titik mula kalender Islam. Dengan upaya dan kerja keras Nabi Muhammad SAW, kurang lebih hampir seluruh semenanjung Arab memeluk Islam di zaman beliau saat hidup. Di periode-periode berikutnya, Islam semakin berkembang luas dan secara lambat laun menyebar ke seluruh dunia dan menjadi agama yang global. Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, dan kurang lebih beliau hidup dengan Sayyidah Khadijah selama 25 tahun. Sepeninggal Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan istri-istri lain beliau. Anak-anak Nabi Muhammad lahir dari Sayyidah Khadijah dan Maryah. Kesemuanya meninggal di zaman Nabi Muhammad masih hidup, kecuali Sayyidah Fatimah alaihissalam. Menurut keyakinan umat Islam, Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir atau khatamun nabiyyin, dan setelah beliau tidak akan ada lagi nabi yang diutus. Beliau merupakan salah satu daripada nabi ulul azam. Beliau membawakan syariat Islam dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan nama-nama para nabi dengan namanya, seperti ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, dan selainnya. Tetapi Allah SWT tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad dengan panggilan Muhammad saja, melainkan dengan ungkapan-ungkapan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Apabila di satu tempat nama Nabi Muhammad disebut, itu pun bukan Allah yang memanggil, tetapi dari pihak lain. Adapun nasab dan kunyah atau lakab Nabi Muhammad, beliau adalah putra dari Abdullah ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab. Ibu beliau adalah Aminah binti Wahab. Disebutkan bahwasanya nasab Rasulullah SAW sehingga sampai kepada Nabi Adam itu melalui perantara 48. Dalam serangkaian kakek-kakek Rasulullah SAW, maka terdapat Ismail, Ibrahim, Nuh, dan Idris. Adapun kakek moyang Rasulullah SAW sampai Adnan itu telah disepakati oleh para ahli nasab. Tetapi setelah Adnan sampai ke Adam, terdapat perselisihan pandang. Menurut dalam sebuah riwayat, Rasulullah sendiri bersabda, saat rantaian nasabku sampai ke Adnan, maka berhentilah, jangan dilanjutkan. Adapun kunyah daripada Nabi Muhammad adalah Abul Qasim wa Abu Ibrahim.
Dan sebagian menyebutkan bahwasanya lakab beliau adalah Mustafa, Habibullah, Safiullah, Ni'matullah, Khiyaratu Khalqillah, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Rahmatan lil Alamin, Nabiyyun Ummi. Berdasarkan sejarawan yang populer, Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Ulama Ahlus Sunnah memiliki perselisihan pendapat mengenai detail kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagian meyakini bahwasanya beliau dilahirkan di Amul Fil atau tahun gajah, tetapi sebagian menyebutkan beliau dilahirkan 10 tahun setelah tahun gajah. Para sejarawan menyebutkan Rasulullah wafat di usia 63 tahun dan pada tahun 632 Masehi. Dan mengenai kelahiran Nabi Muhammad, di antara ulama Ahlus Sunnah terdapat perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan di 2 Rabiul Awal, ada juga yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada juga yang 10 Rabiul Awal, juga ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ada yang meyakini bahwasanya beliau dilahirkan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Syaib Abi Thalib. Adapun ikhwani wa akhwati sekalian, nanti kita akan lanjutkan lagi sejarah tentang Nabi Muhammad ini, insyaallah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, salam alaika, salawat